اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kita membahas tentang mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah. Masya Allah. Kita melihat contoh seorang mukmin, orang beriman yang kuat. Siapa contohnya? Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Su'bin Husain Syihab. Beliau ini adalah orang mulia. Masya Allah. Berat ini. Apa yang beliau pikul adalah sesuatu yang berat. Yang dipikul oleh Habibana Rizik Syihab adalah sesuatu yang berat. Beliau mewakili kita semua untuk menegakkan kalimatullah, berjuang untuk mencegah orang-orang dari berbagai kemungkaran. Itu yang beliau lakukan. Dikala kita sedang berada di tempat tidur kita, di dalam rumah kita yang nyaman bersama anak istri kita, dengan berbagai kelemahan kita sebagai orang beriman, maka di saat itu pula beliau keluar dari rumahnya meninggalkan anak istrinya, berjuang di jalan Allah, agar nanti ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar ada beliau yang bisa mengangkat kepalanya di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah, tidak semua kami malas ya Allah, tidak semua kami lemah ya Allah, kami berdiri di hadapan kezaliman. Beliau bisa mengatakan itu, dan ini akan menutupi rasa malu kita nanti di hadapan Allah. Jadi jangan umpat-umpat kita masalah mencaci, mencela dan lain sebagainya. Jangan umpat-umpat. Sidin seorang ulama, seorang yang alim, beliau seorang yang bijaksana, beliau seorang yang pemberani, beliau seorang yang cinta NKRI, dan beliau salah satu daripada zuriat baginda Nabi Muhammad SAW. Ulun ini sudah mulai malam tadi kadang karuan rasa. Jadi ulun baca kitab belepotan berpikir kadang karuan ulun hendak mana Jakarta. Cak ada kawan tuh kan le. Bujur empat kah? Empat aja. Mulai malam tadi ulun melihat berita bahwa Habibana dijadikan tersangka dan ditahan keluar dari Polda Metro Jaya dengan tangan diikat pakai tali tis. Menangis ulun, demi Allah ulun menangis. Kada kuat ulun melihat. Kada kuat ulun melihat. Salah sidin apa? Hati nurani kita tahu nih. Salah sidin apa? Pernah kasidin makan duit negara? Ada pernah? Hah? Pernah sidin makan duit negara? Ada pernah? Pernah kasidin menipu orang? Kada pernah? Ada pernah? Jadi ulun padahkan orang mungkin ada sebagian dari pian yang kada mengenal Habib Rizik sehingga terumpat-umpat dengan framing dari media. Media ini framingnya jelek bertahan. Apabila ada sesuatu keburukan, kan sini di-uploadnya berhemat-hemat, disiarkannya berulang-ulang. Tapi kalau ada kebaikan, ditutup-tutupi oleh mereka. Ini yang kita lihat secara faktual. Faktanya yang kita lihat hari ini adalah demikian. Ulun madahkan pian. Ulun pernah beberapa kali bertemu dengan Habib Rizik. Dan ulun kadang menemukan orang yang ghirah, semangatnya dalam perjuangan memperjuangkan agama lebih besar dari beliau. Belum pernah. Dan cintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia itu kada perlu dipertanyakan lagi. Pian tahu seorang FPI punya simpatisan yang jumlahnya jutaan orang. Banyak jumlahnya, dipimpin di bawah kepemimpinan imam besar kita Habib Rizik Syihab. Seandainya ada organisasi yang bergerak di bidang yang sama dengan FPI, dipimpin oleh orang lain selain Habib Rizik, seandainya ada di Indonesia ini yang masanya sama, banyaknya kegiatannya sama, tujuannya sama, misalnya bergerak dalam bidang nahi mungkar, mencegah kemungkaran dan lain sebagainya, ulun yakin. Tapi pimpinannya lain Habib Rizik nih, organisasi tadi umpamanya nih, ulun yakin lawas dah kita perang saudara.
Awas. Pian tahu lah yang terjadi di Timur Tengah tuh. Ada Hamas, ada Al-Qaeda, kemudian ada Ikhwanul Muslimin. Ini organisasi yang mana mereka memberontak dengan pemerintahannya lantaran ketidakpuasan. Tapi pimpinannya lain Habib Rizik. Ada orang-orang yang membisiki, yang menawarkan senjata untuk melawan pemerintah, diambilnya, pakainya kesan perang. Tapi Habib Rizik, ya Allah, seandainya pun ada yang menawari senjata, ditawarkan sidin ke muha. Asal pian tahunya itu karakter sidin. Karakter sidin ada yang menawari senjata, anak senjata kan, anak melawan karena senjatanya, tawarkan sidin senjatanya, bawa pulik sidin. Nah tuh sekadar daripada perumpamaan karakter sidin. Sidin tuh cinta loh nan gari. Sidin tuh menghindari luar biasa agar jangan terjadi perpecahan di negara ini. Yang diperjuangkan Sidin itu apa gerak? Sidin minta keadilan. Sidin minta keadilan agar umat Islam itu diberi keadilan. Nah, mungkin dalam pandangan Sidin kadang puas melihat apa yang terjadi di Indonesia terhadap kaum muslimin. Karena sebagaimana yang kita lihat, yang kita dengar dari media sosial dan lain sebagainya, ada ulama yang dikriminalisasi. Kemudian kalau kasusnya menyangkut ulama dibesar-besarkan, kasus korupsi cepat tenggelam. Jadi kan baru-baru ada kasus 17 miliar satu kasus. Mana kasusnya hilang sekarang? Diganti dengan kasusnya Habib Rizik. Masya Allah. Jadi pian jangan ada umpat-umpat, hati-hati. Kalau Bang Pian kadang mengenal sini umpat dulu, keras benar Bang ceramah ini. Jangan umpatan Pian, jangan. Sudah seorang ada umpat-umpatan membela agama, ada yang membela agama disambati. Ingat. Kita doakan aja sini, kita doakan sini panjang umur, sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan dan kesabaran, diberikan Allah kemenangan dalam setiap perjuangannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Aduh, ulun betatai lawan Sidin kepanderan, Sidin duduk di hadapan Sidin. Maka asal pian tahu aja, seandainya ulun ini dibandingkan lawan sandal Sidin, ulun dibandingkan lawan sandal Sidin, jauh lebih mulia sandal Sidin daripada ulun. Sandal yang dipakai Sidin berjuang di jalan Allah itu jauh lebih mulia daripada segala apapun yang ulun lakukan. Ulun melihat diri ulun seorang pengetahuan pian, merasa pian. Merasa bujur, ya Allah, ulun ini ditatayakan oleh sandal Sidin aja ada pantas, apalagi bertatai lawan Sidin. Supan di hadapan pedatuan kira supan. Kemana ikan waktu agama dinista, kemana ikan waktu agama dihina, berdiam aja ulun, berdiam aja. Bahana apa ulun melukupi anak bini aja di rumah. Ya Allah, Islam ini, agama ini nasihat. Nasihat yang paling mulia adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi tugas manusia ini ada dua. Dalam menyeru kebaikan itu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mengajak kepada yang ma'ruf itu contohnya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, naik di atas mimbar, ceramah di pengajian kayak lu lakukan lah. Nah kayak ini nang bapak bacaan kitab, nang ceramah. Ini amar ma'ruf ngarannya, membawa orang yo sholawatan, ayo zikiran, ayo istighfar, ayo zakat, ayo sedekah. Ini ngarannya amar ma'ruf. Maka orang-orang yang melakukan amar ma'ruf itu diberikan kemudahan, nyaman. Ulun ini nyaman, pengen kayak apa kada nyaman. Saban bulan ulun datang ke sini, tempat pengajiannya ada. Jamaah nang hadir ada. Datang ke sini, makanan siap, paguringan di hati ya kan. Paguringan di hati ya kan, makanan siap. Apa nang ulun perlukan dipenuhi. Pengajian tinggal bapender nang mendengarkan ada. Lengkap. Bini nari belum lagi sini nah. Ketawa amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perumpamaan. Nyaman.
amar ma'ruf, orang katuju melihat ceramah sidin tujar nyaman dipahami, ceramah sidin tujar katujuran katuju. Kenapa? Nang ulun kumpuli orang-orang baik nang kaya pian berataan, pian nang sudah baik nang mau hadir majelis ulun beri nasihat nang baik menyambut nyaman. Coba kalau orang ulama yang duduknya di nahi mungkar mencegah daripada kemungkaran, kayak Habib Bahar, kayak Habib Rizik, mereka mencegah kemungkaran, bukan sekedar menyeru kepada kebaikan. Kira-kira menurut Bapak Nder di sini nah kayak ini. Oh jamaah, ampe jangan lagi minum minuman keras. Setuju bertahan. Biar ini dasar kada ada peminumnya. Ya kalah. Ulun pada jamaah jauhi zina, setuju bertahan pian. Sopir dasar kada kada berzina. Coba datangi buat nang minuman tuh pada ampe minum tunggunya botol kamu hanyar tahu. Hah? Lain jalurnya tuh lain. Ada nang kayak sini tuh melihat, kenapa anak-anak ini jadi minum? Ada nang berjual, didatangi sini nang berjual. Ampe ikan menjual minuman di sini. Kasihan pemuda-pemuda kami nang meminum, rusak akalnya, hancur moralnya, hilang akhlaknya. Ada masih laporan sini polisi. Kada ditanggapi, hambur sini warung. Kan nggak ya Pak? Supaya orang jangan minum. Orang tuh jaga, ada orang mabuk, datanginya gandengnya langsung digulung. Nyawa punya kada ampih mabuk malam ini, punya kada ampih minum malam ini dan pukulinya. Nggih bang ampih. Ampihnya minum malam itu, isuk minum pulang. Karena nang berjual masih ada. Jadi beliau memilih untuk tidak menghentikan daripada kemungkaran, tapi mencegah daripada kemungkaran. Sebelum kemungkaran terjadi dicegah. Lokalisasi kayak apa caranya supaya jangan sampai umat Islam nang katuju ke sana. Dibubarkanlah, dipindah. Tadi mati bertahan. Waktu ditanya di hadapan Allah, kenapa nang pernah lakukan untuk agama? Apa jawaban kita kira-kira? Kira-kira apa jawaban kita? Amun Allah tuh menakuni pertanyaan semacam itu, apa nang pernah kita melakukan kesan agama? Apa pian jawab kira-kira? Kada dai ya Allah. Kakak itu ayo lon sembahyang malam kambingan, sedekah tapi ada juga. Mbak Anum mau kawan. Masya Allah. Nah, lemahnya kita dalam kualitas iman kita, lemahnya kita dalam sisi ibadah kita, lemahnya kita dalam berbagai urusan kita ini lemah. Maka belajar, sadari kelemahan itu agar kita bisa mengalahkan kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Sadari di titik mana kita lemah,
maka lawan kelemahan itu agar menjadi titik perlawanan kita terhadap godaan syaitan. Karena titik kelemahan kita itu tempat masuknya syaitan ke dalam hati. Orang ini sudah lemah pada dahulu, datang panggilan jihad, syaitan membisiki di telinga, aduh usah ikam tulak jihad belum tentu juga menang, hanya turun ikam ke medan perang sudah ditimpas orang mati pada dahulu, ikam janda bini ikam, yatim anak ikam. Lalu timbul rasa takutan di hati. Ini pintunya syaitan. Jadi dibuang itu, kelemahan dilawan dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat, dengan belajar kepada sejarah, mencontoh kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan agama. Jadilah orang beriman yang kuat agar menjadi yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.